Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu perkenalkan ya Bu, saya Hani Alfiani, mahasiswi dari Stikes Bani Saleh. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Yuyun. Oh, Ibu Yuyun ya. Ya, baik Ibu. Sesuai dengan kontrak kita yang kemarin ya Bu ya. Kalau Iya. hari ini kita akan melakukan wawancara tentang pengkajian keluarga Ibu tentunya. Ya, tujuannya adalah agar kita mengetahui masalah kesehatan apa saja yang nanti muncul pada keluarga Ibu. Ya, waktunya kurang lebih 20 menit, tempatnya di sini aja. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik, kalau Ibu bersedia, langsung saja kita mulai ya Bu. Iya. Ya, mohon maaf Ibu, sebelumnya saya izin untuk ini ya Bu ya, membuka laptop saya ya Bu ya, karena semua datanya ada di sini. Iya. Ya, pakai enggak keberatan kan ya Bu ya? Enggak keberatan. Ya. Baik Ibu, sebelum kita memulai wawancara ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, untuk yang pertama adalah untuk identitas umum, identitas kepala keluarga. Untuk nama kepala keluarganya siapa Ibu? Bapak Edi Carnadi. Oh ya, untuk usianya Ibu? 53 tahun. 53 tahun ya. Untuk agamanya? Agama Islam. Agama Islam. Untuk sukunya Bu? Suku Sunda. Suku Sunda. Untuk pendidikan? Terakhir? Pendidikannya SLTP. SLTP ya. Untuk pekerjaannya Bu? Buruh. Buruh Dagang. ya. Oh, buka dagang gitu ya Bu ya? Iya. Di mana tuh Bu? Di daerah Tambun. Oh, di daerah Cibitung. Tambun ya. Untuk alamat rumahnya Bu? Tambun Nangka, RT 03 RW 05. Iya. Bekasi Utara. Baik Ibu, lanjut ke komposisi keluarga. Untuk bisa Ibu sebutkan Bu, anggota keluarga Ibu siapa saja? Dari bapaknya. Iya. Bapak Edi Carnadi. Ya, usianya Bu? Usianya 53 Iya. tahun. Hubungan dengan keluarga? Alhamdulillah baik. Bapak ya, berarti ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Suami. Untuk pekerjaan tadi wira swasta ya? Dagang ya? Dagang. Dagang ya. Untuk pendidikan SLTP ya terakhir. Iya. Untuk Ibu sendiri usianya berapa? Usia 50 tahun. Usia 50 tahun, hubungan dengan keluarga Ibu ya berarti ya. Iya, untuk pekerjaan? Pada saya Ibu rumah tangga ya Rumah sekaligus tangga. apa gitu Bu? Saya di rumah, alhamdulillah bisa bantu-bantu suami. Saya jahit buat bantu-bantu anak-anak pada sekolah. Oh ya, berarti Ibu rumah tangga sekaligus penjahit juga ya Bu ya di rumah ya. Ya, untuk pendidikan terakhirnya Ibu? Saya SLTP. SLTP juga ya. Ibu untuk SLTP juga? Iya. Oh ya. Untuk anak yang ketiga Bu, anak yang pertama maksudnya? Anak yang pertama perempuan. Anak perempuan namanya siapa Ibu? Siti Nurfajar. Ya. Yang kedua Usianya berapa? Siti Nurfajar usia 27 tahun. 27 tahun, hubungan dengan keluarga anak ya berarti ya. Untuk pekerjaannya Ibu? Pekerjaan anak. Guru. Guru ya. Untuk pendidikan? Pendidikan sarjana swadaya. Ya. Untuk anak yang Untuk kedua yang Ibu? anak yang kedua Hani Alfiani, umurnya 21 tahun. Sekarang lagi kuliah di Akper Bani Saleh. Untuk anak yang terakhir Ibu? Anak yang terakhir Hiban Fadlan, umur 10 tahun. Sekarang mondoknya di Cirebon. Ya baik Ibu. Untuk tipe keluarga, jenis tipe keluarga Ibu, keluarga inti atau bagaimana Bu? Keluarga inti. Keluarga inti ya Bu, berarti terdiri dari ibu, ayahnya dan anak aja ya Bu ya. Ya. Dan terikat dalam satu perkawinan ya Bu. Untuk masalah yang terjadi dengan tipe keluarga ini ada atau tidak Bu? Tidak ada ya untuk masalah di tipe keluarga ini ya. Ya, lanjut ke suku bangsa ya Bu. Untuk asal suku bangsa, Ibu sukunya dari mana? Saya dari Betawi. Oh, Ibu dari Betawi. Untuk ayahnya? Ayahnya dari Sunda. Ayahnya dari Sunda ya Bu. Untuk budaya berhubungan dengan kesehatan, ada atau tidak Bu? Kira-kira misalkan budaya tradisi di daerah sini yang menghubungkan dengan kesehatan. Biasanya kan suka kalau orang sakit nggak boleh gunting kuku atau bagaimana gitu. Tidak ada ya. Untuk pantangan itu Bu? Nggak ada. Tidak ada ya. Berarti agama dan kepercayaan yang mempengaruhi kesehatan seperti tadi ya berarti ya Bu ya, zikir gitu ya Bu kalau misalkan lagi ini ya.
ada ya, pusing puyang-puyang dikit zikir aja selawatan. Oh, seperti itu ya. Ya, lanjut ke status sosial ekonomi keluarga. Anggota keluarga yang mencari nafkah, Ibu. Ayahnya. Oh, ayahnya ya. Saya juga ikut andil sih di rumah, buka jahitan dikit-dikit alhamdulillah buat bantu-bantu suami bakal bocah pada sekolah. Oh iya, berarti untuk Ibu juga ikut mencari nafkah tapi di rumah ya, Bu ya. Untuk penghasilannya Ibu kira-kira berapa ya? Suami kira-kira sebulan 3,5 juta. Oh, ini sebulan 3,5 juta Kalau untuk saya ya paling 2,5 juta sebulan. Oh iya. Itu juga kalau lagi rame ya lebih dari itu sih. Ya. Untuk harta benda yang dimiliki Bu? Ya, Perabot. perabotan ya, TV ya. Terus kulkas Bu ada? Kulkas ada. Kulkas ada ya. Terus untuk transportasi Bu? Transportasi ada motor. Ya, motor 2. Sepeda gitu ada sih? Sepeda nggak ada. Sepeda nggak ada ya. Ya baik, untuk kebutuhan yang dikeluarkan setiap bulannya bisa dirinci Bu apa aja, misalkan setiap bulan pengeluaran bulanannya. Bulan arisan gitu. Oh, arisan. Terus bayaran anak-anak. Bayaran ya. Sembako gitu ya Bu. Sembako ya masa di dapur gitu. Masa beras, listrik. Oh, seperti itu. Listrik, air ya Bu ya. Air, ya. Baik, untuk aktivitas rekreasi keluarga Ibu? Ya, keluarga mah cuma main-main aja ke pasar malam, suka ke Marrakas. Oh gitu ya Bu. Kalau saya itu paling ngajak-ngajak keluarga makan aja gitu ya Bu, keluar kayak ke yang penting anak-anak ini ya senang. Baik Ibu, lanjut ke riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Untuk tahap perkembangan keluarga saat ini Ibu, ya anak pertama Ibu sebelumnya sudah menikah atau belum? Sudah Oh sudah ya Bu ya, berarti masuk ke tahap keluarga dengan anak dewasa. Ya, karena anak pertama Ibu di sini sudah menikah dan meninggalkan rumah. Oh, di sini tugas-tugas perkembangan keluarga dewasa yang pertama memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar, apakah sudah terpenuhi Ibu? Sudah ya? Sudah. Oh, anak yang pertama sudah mempunyai anak Bu? Sudah, punya anak 2. Oh sudah ya, berarti sudah menjadi keluarga besar juga ya Bu ya. Ya, untuk mempertahankan keintiman dengan pasangan Ibu, apakah masih dalam keluarga? Masih. Oh masih ya. Untuk membantu orang tua memasuki masa tua, seperti ketika orang tua sakit gitu, ya. Ibu bantu setiap bulan suka beliin pampers setiap bulan karena orang tua saya udah mencingnya di situ, jadinya harus pakai pampers setiap bulan itu pada patungan. Iya, berarti Ibu juga ikut merawat orang tua Ibu ya. Iya. Orang tua Ibu masih lengkap Ibu? Alhamdulillah masih lengkap. Oh, masih lengkap ya. Untuk membantu anak untuk mandiri di masyarakat Ibu? Ya, gimana ya, suka nyuruh-nyuruh anak azan ke musola supaya berani-beraniin diri, jangan biar dia biar sudah bisa mulai bersosialisasi. Ya berarti sudah mulai ditanamkan ya Ibu. Ya, untuk penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga Ibu, apakah ada penataan kembali peran setelah anak yang pertama ini keluar, maksudnya meninggalkan rumah? Tidak ada ya. Biasa saja ya seperti ininya. Lalu tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi dan kendalanya Ibu, apakah ada? Tidak ada. Oh tidak ya, karena tadi tahap perkembangan keluarganya sudah terpenuhi semua ya. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu. Berarti tidak ada kendala ya di masalah tahap perkembangan keluarga ini? Tidak ada. Untuk riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, riwayat kesehatan saat ini untuk Ibu dulu. Saya riwayat kesehatan saya hipertensi sama asam urat. Oh ya, berarti tapi saat ini apa kalau sedang hipertensi Bu? Saat ini mah tidak hipertensi, tapi saya kalau lagi sakit tangan suka nggak bisa megang, saya suka makan salah. Oh berarti tapi saat ini Ibu apakah sedang sakit? Ya sakit, lagi minum obat. Oh, asam uratnya ini ya. Oh berarti untuk hipertensinya lagi stabil ya? Stabil. Iya, berarti untuk riwayat saat ini Ibu sedang menjalani pengobatan berarti Ibu. Oh, Ibu sedang menjalani pengobatan asam urat ya? Iya. Ya, untuk ayahnya Ibu apakah ada lagi sakit juga? Ayahnya alhamdulillah sehat. Sehat ya, untuk anak juga?
sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, untuk riwayat penyakit keturunan apakah ada ibu? Ada hipertensi. Oh ada ya. Dari siapa ibu? Dari ibu. Oh dari ibu ya. Ya baik ibu, selanjutnya untuk imunisasi, apakah untuk ayahnya imunisasinya lengkap ibu? Ayahnya mah zaman dulu mah agak lengkap imunisasinya, saya juga nggak lengkap. Oh nggak lengkap ya bu ya iya. imunisasinya ya bu. Ya berarti tapi sempat imunisasi atau tidak ya bu ya? Nggak tahu zaman dulu. Nggak tahu. Nggak tahu ya bu ya. Tapi untuk anak yang pertama bu imunisasinya lengkap? Anak pertama alhamdulillah lengkap. Anak yang kedua? Yang kedua juga sama lengkap, yang ketiga juga lengkap. Ya, tiga juga. Berarti semua anaknya lengkap ya bu ya imunisasinya ya bu. Untuk masalah keluarga, untuk ayahnya apakah ada masalah di kesehatannya ibu? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Untuk ibu sendiri? Saya ada. Tadi hipertensi dan asam urat tadi ya bu ya. Untuk anak-anak? Anak alhamdulillah nggak ada. Tidak ada ya bu ya. Untuk tindakan yang telah dilakukan bu, biasanya Cek kesehatan. cek kesehatan ya bu ya. Oh ibu suka cek kesehatan rutin ya? Ya nggak rutin sih, kadang-kadang 3 bulan sekali. Oh seperti itu ya. Lanjut ke sumber pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan ibu. Biasanya memanfaatkan sumber pelayanan kesehatan apa kalau lagi sakit? Ya puskesmas. Oh puskesmas ya. Kadang minum obat di apotek. Oh kadang minum obat aja dulu ya bu ya kalau misalkan sakitnya masih bisa di ini ya. Berarti kalau itu ke klinik-klinik gitu bu? Iya kalau di puskesmas udah kagak bisa ya suka ke klinik saya. Suka ke klinik ya bu ya. Sorry. Ya baik, untuk riwayat kesehatan keluarga sebelumnya ibu. Untuk riwayat kesehatan keluarga sebelumnya ayah ibu gitu menderita sakit apa? Hipertensi. Ibu ya? Ibu aja. Ibu sakit hipertensi aja ya. Untuk ayah nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada. Untuk ke pengkajian lingkungan, untuk karakteristik rumah ya bu ya, untuk luas rumah kira-kira berapa bu? Ini 90 meter. Oh 90 meter ya. Untuk tipe rumah ibu? Sederhana. Sederhana aja bu ya. Untuk kepemilikan ibu? Saya masih hak milik keluarga. Oh masih hak milik keluarga ya rumah ini berarti ya. Lalu untuk jumlah dan rasio kamar atau ruangan di sini bu? Kamarnya ada 3, ada ruang tamu, ada ruang jahit, ada ruang dapur. Ya, baik. Untuk ventilasi atau jendela ibu, apakah Ada ya? Tapi ventilasi jendelanya masih bagus? Alhamdulillah bagus. Masih bagus ya, masih layak digunakan. Untuk pemanfaatan ruangan ibu bisa dideskripsikan atau dijelaskan secara rinci? Ada ruang tamu. Oh, tadi ruang tamu ya. Ruang buat kerja, buat jahit, sama dapur. Berarti untuk pemanfaatan ruangannya ini baik juga ya bu ya? Ya baik. Untuk septic tanknya bu, apakah ada? Ada ya. Lalu untuk sumber air minum ya bu? Ada, pakai jet pump. Pakai jet pump. Ya. Lalu untuk kamar mandi atau WC? Ada ya. Bagus sih bu, maksudnya masih layak digunakan? Masih layak digunakan ya. Untuk sampah ada pengambilan seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Oh ya berarti untuk pembuangan awalnya di tong sampah dulu gitu ya bi ya, baru nanti 3 hari atau ini baru diambil sampah. Baik. Lalu untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah atau dalam rumah? Ya alhamdulillah sekarang lagi musim COVID, penyakit ya bu ya. COVID-19, jadi ya suka bersih-bersih. Suka bersih jadi lebih disempret pakai disinfektan ya bu ya. Berarti untuk kebersihan lingkungannya juga di daerah sini termasuk bersih ya bu ya. Ya baik. Di situ untuk masuk ke karakteristik tetangga dan komunitas di RW sini. Untuk kebiasaan tetangga ibu, apakah ada kebiasaan yang gimana gitu di tangga di? Suka sih tetangga yang kumpul-kumpul. Oh gitu ya, kan misalkan punya anak kecil gitu ya bu ya, suka sambil nyuapin bocah. Iya, oh iya. Lalu untuk aturan atau kesepakatan di lingkungan sini apakah ada ibu? Ada, kalau ada orang sakit suka pada nengokin, gitu. koordinir siap rumah 10.000. Oh iya baik.
Untuk mobilitas geografis keluarga Ibu, apakah di sini menetap atau berpindah-pindah lokal? Menetap. Oh, menetap ya. Berarti tidak pernah berpindah-pindah. Tidak pernah. Di mana gitu rumahnya ya, Tidak Mbak pernah. ya. Untuk perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat Ibu, Alhamdulillah baik. baik ya. Ya, untuk perkumpulan keluarganya seperti apa Ibu biasanya? Biasanya ada pengajian keluarga seminggu sekali. Oh, Untuk pengajian bisa keluarga. kumpul keluarga jadinya. Ya, baik. Untuk sistem pendukung keluarga Ibu, apakah baik? Alhamdulillah baik, semua saling mendukung. Lanjut ke struktur keluarga ya Ibu. Untuk pola atau cara komunikasi di keluarga, Alhamdulillah baik. baik ya. Untuk komunikasinya menggunakan bahasa apa? Bahasa sehari-hari Bahasa aja. sehari-hari aja ya, Betawi. bahasa Betawi Indonesia lah ya. Berarti tidak menggunakan bahasa adat ya Bu ya? Enggak. Tidak ya. Untuk pola komunikasinya baik ya Ibu. Alhamdulillah baik. Ya. Untuk struktur peran masing-masing anggota keluarga Ibu, bisa dijelaskan kayak misalkan Ibu perannya sebagai ibu dan istri seperti itu. Saya sebagai ibu dan istri dan guru dari anak-anak saya. Bapaknya sebagai orang tua dari anak-anak saya, sebagai suami dari saya. Jadi, anak perannya sebagai anak lah ya Bu ya. Anak, ya. Untuk nilai dan norma di keluarga, apakah ada Ibu seperti peraturan-peraturan dalam rumah seperti Iya, itu? kalau biasanya peraturan di rumah di saya dari zaman dulu tuh kalau habis maghrib nggak boleh pada keluar rumah, sembahyang maghrib. Oh, seperti Pada itu baca ya Bu. Quran, kalau hari malam Jumat pada baca Yasin, nggak boleh pada keluar, pantangan pada keluar habis sembahyang maghrib. Kayak misalkan duduk di depan pintu seperti itu Ibu, Nggak apakah boleh, itu? itu nggak boleh. Oh, berarti masih ada budaya-budaya seperti Iya, itu juga ya Bu lagi ya. hamil nggak boleh di depan pintu. Iya. Lalu cukup ya Bu ya untuk nilai dan norma keluarga. Iya. Itu aja ya paling ya. Untuk ininya, untuk lanjut ke fungsi keluarga. Untuk fungsi yang pertama, fungsi afektif Ibu di sini bisa meliputi fungsi kasih sayang, support, dan juga saling menghargai keluarga. Apakah fungsi efektif di keluarga Ibu berjalan dengan sebagaimana mestinya? Ya, alhamdulillah semua keluarga, anak-anak saya semua pada saling menyayangi pada saya, pada akur semua. Orang tua juga pada sayang, sama suami istri pada saling sayang menyayangi semuanya. Saling menghargai juga Saling ya Bu ya. menghargai. Ya, untuk masalah tadi kan ada support ya Bu ya di situ di fungsi efektif ini. Apakah keluarga ikut andil dalam support kesehatan Ibu? Ya, andil suka. Kalau saya sakit suka beliin obat di toko obat, terus biar supaya penyakit saya biar bisa minum obat saya. Jadinya saya jadinya ntar kalau udah minum obat kan jadi sembuh, terus biar supaya tidak kambuh lagi penyakit saya. Itu kalau misalkan itu keluarga suka mengingatkan atau tidak Bu, misalkan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini gitu. Iya, suka kan, tapi saya suka makan kemakan aja, sih, gitu ya, suka kemakan jadinya. Terus keluarga Sakit. suka memberikan informasi Bu mengenai penyakit Ibu gitu, bagaimana cara pencegahan atau bagaimana cara pengobatannya? Ya suka kagak boleh makan yang dilarang, tapi suka lupa jadinya sakit jadinya. Ya, berarti keluarga ikut andil ya Bu ya dalam fungsi support dalam penanganan penyakit Ibu. Lalu untuk fungsi sosialisasinya Ibu untuk kerukunan hidup dalam keluarga? Keluarga ya alhamdulillah semua pada rukun-rukun ya Bu ya. Untuk interaksi dan hubungan dalam keluarga Ibu? Alhamdulillah baik ya. Untuk anggota keluarga yang dominan dalam pengambilan keputusan? Ya suami saya juga ikut andil juga. Kalau misalnya ada masalah yang berat ya kita berdua berarti ya Bu ya, bersama. Tapi untuk yang dominan itu suami cuman ya. Untuk merundingkan keputusannya itu bersama ya Bu ya. Ya, lanjut untuk kegiatan keluarga di waktu senggang Ibu. Ya. Biasanya ngapain aja tuh kalau misalkan lagi ada senggang? Aja ngeliat TV, ngeteh, ngopi, keluarga. Oh gitu ya Bu ya, yang penting kumpul aja ya. Untuk
Untuk partisipasi dalam kegiatan sosial Ibu, apakah Ibu ikut berpartisipasi dalam Iya, ikut berpartisipasi. Berpartisipasi, ya. Contohnya kalau ada tetangga yang pada sakit ya, Oh, kita iya. ngumpulin duit tuh Buat- buat koordinir lah, buat Iya, jenguk gitulah jenguk ya. yang sakit. Iya. Ya baik Ibu, lanjut ke fungsi perawatan kesehatan. Di sini apakah Ibu sebelumnya sudah mengenal masalah kesehatan yang Ibu derita? Sudah Ya, Ibu sudah tahu ya berarti ya kalau Ibu tuh sakit asam urat, asam urat, hipertensi. sakit hipertensi seperti Iya. itu ya. Berarti Ibu sudah mengenali. Tapi apakah Ibu juga tahu gitu penyebab dari penyakit asam urat ini apa? Tahu ya, berarti ya. Kangkung, makan bayam, makan toge. Makan makanan yang dipantang seperti itu ya Bu ya. Ya. Makanan tuh kepengen jadi dimakan, Nyobain sakit. gitulah ya Bu ya. Tapi ya lanjut ke, berarti kalau misalkan Ibu sudah mengenali masalah penyakit Ibu, biasanya apa yang Ibu lakukan untuk mengurangi agar sakitnya itu tidak kambuh-kambuh kembali seperti itu? Ya, kita harus menjaga pola makan misalnya, jadinya ya jangan dimakan lagi itu yang kangkung itu. Oh, iya. Biar supaya Berarti sakitnya nggak kambuh-kambuh lagi. ya berarti Ibu di keluarga tuh Mulai pencegahan. ya mulai melakukan pencegahan ya Bu ya. Berarti iya. Ibu juga sebenarnya sudah tahu ya. Tahu. Ya sebenarnya Ibu sudah tahu. Dan untuk pengobatannya Ibu, apakah pengobatannya ya ke rutin atau puskesmas bagaimana? Kalau hipertensi ya suka rutin ya, sih, rutin ya. minum pelnya. Tapi kalau lagi sakit asam urat, kalau lagi sakit doang diminum. Lalu untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat Ibu, biasanya kalau itu ya cek kesehatan sih. Cek kesehatan ya. Di puskesmas. Iya, paling cek kesehatan atau kalau misalkan itu berobat ya kalau misalkan sakit ya. Iya, berobat. Untuk merawat anggota keluarga yang sakit di sini apa keluarga ikut andil Ibu? Alhamdulillah keluarga ikut andil ya, berarti keluarga ikut merawat gitu ya. Kalau misalkan ada keluarga yang sakit, keluarga ikut merawat juga gitu. Untuk memelihara lingkungan rumah yang sehat, apakah sudah mulai Bu diterapkan di rumah di sini? Ya. Untuk memelihara lingkungan rumah yang sehat? Ya udah dimulai. Sudah dimulai ya Ibu ya. Seperti apa Ibu contohnya? Bersih rumah. Bersih rumah ya. Menyemprot pakai disinfektan. Oh iya, desinfektan ya. Ya. Untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan baik apa bagaimana Ibu? Baik ya. Berarti Ibu suka memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti puskesmas seperti itu? Puskesmas. Oh iya. Masuk ke fungsi reproduksi. Sini apakah sebelumnya Ibu masih menstruasi? Masih. Masih ya. Tapi udah enggak teratur sih. Tapi sudah tidak teratur. Ya, sebelumnya Ibu apakah Ibu KB atau tidak? Sekarang enggak KB udah. Sekarang sudah tidak KB ya. Ya, lalu untuk hubungan intim dengan pasangan apakah masih terjalin Ibu? Masih ya. Untuk anak berapa Ibu? Anak 3 ya. Untuk fungsi ekonomi Ibu bagaimana di keluarga? Alhamdulillah baik-baik aja. Saja terpenuhi Ibu. Terpenuhi, alhamdulillah, ketemu aja rezekinya buat anak sekolah mah. Ya, baik Ibu. Lanjut ke stres dan coping keluarga. Di sini masalah yang dimilikinya Ibu, apakah apa masalah yang dimiliki Ibu? Masalah ya tadi ya Bu ya, sepertinya asam urat dan masalah kesehatannya itu ya Bu ya. Asam urat dan hipertensi itu ya. Lalu bagaimana Ibu cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Ini aja mencegah tadi ya Bu ya, mencegah. Terus jangan lagi dimakan itu yang namanya kangkung atau toge. Jadinya berarti menaati peraturan yang inilah ya Bu ya. Berarti yang kira-kira makanan dipantang itu tidak dimakan. Iya, sebaiknya tidak dikonsumsi. Ya, untuk pencegahan juga tadi juga untuk hipertensinya juga minum obatnya teratur ya Bu ya. Untuk kemampuan keluarga berespon terhadap masalah Ibu, apakah keluarga ikut berespon kalau misalkan ada sebuah masalah? Suka melarang jangan makan yang yang
mengingatkan berarti ya Bu ya. Mengingatkan. Ya baik Ibu, lanjut ke nah ini untuk harapan keluarga Ibu terhadap masalah Ibu, harapan keluarga bagaimana Ibu? Ya harapannya ya minum obat ya minum obat aja ya. Kalau sakit biar penyakitnya tuh jangan kambuh-kambuh lagi. Oh seperti itu ya Bu ya. Juga keluarga berharap supaya Ibu juga bisa menjaga pola makan lah ya. Ya biar mencegah lah hal tersebut tidak terjadi lagi maksudnya. Untuk terhadap petugas kesehatan apakah ada Bu harapan keluarga? Harapan keluarga ya semoga pelayanan kesehatan itu bisa memberikan apa ya pelayanan yang gratis itu. Oh cek kesehatan gratis gitulah ya Bu ya, supaya masyarakat juga bisa cek kesehatan berkala ya Bu ya secara rutin. Ya baik Ibu, sekarang kita melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Bu ya. Ini mungkin pemeriksaan fisik sederhana saja karena kan juga keterbatasan alat juga ya Bu ya. Ya lanjut saja, kita langsung ke cek. Nanti saya akan melakukan cek tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan ya Bu ya. Ini untuk pemeriksaan fisik dasar. Ibu mungkin ini bisa dimasukkan Bu. Bisa dinaikkan ya Bu ya. Untuk suhunya 35 ya Bu ya, normal ya. Tekanan darahnya 130/90 ya Bu. Iya normal. Ya untuk ibu punya riwayat hipertensi kategori seperti itu masih normal ya Bu. Ya jadi saya akan mengecek nadi Ibu. Enam 60 kali per menit ya Bu ya. Udah. Situ saya akan melihat pernafasan Ibu. Ya 16 kali per menit ya Bu untuk pernafasannya. Lanjut untuk kita kan mengukur tinggi badan dan berat badan ya Ibu. Berhubung di sini tidak ada timbangan ya Bu ya. Untuk berat badan terakhir Ibu berapa ya Bu? 60 ya. 60. Terakhir di sini saya cuma bawa headline ya Bu ya. Nah, kita bisa cek tinggi badan Ibu. Di sini udah 146 cm ya Ibu. Iya. Ya, Ibu selanjutnya saya ingin melihat mata Ibu boleh ya Bu ya. Ya. Untuk skleranya tidak ada masalah ya Bu ya, warna putih. Ya, lalu tidak anemis. Lalu saya bisa melihat hidung Ibu. Maaf ya Bu, Ibu apakah mampet Ibu hidungnya? Enggak Ya, pilek, coba Ibu enggak. bernafas. Udah satu lagi Bu. Ya, lalu tidak ada, kalau ditekan apakah sakit Ibu? Tidak. Tidak ya. Ibu bisa maaf Ibu. Ya, apakah giginya ada yang bolong Ibu? Tidak. Ada ya, tapi sakit atau tidak Bu? Enggak. Oh tidak ya. Sakit. Ya. Lalu untuk telinga ada masalah atau tidak Bu? Tidak. Tidak ada ya, untuk telinga tidak ada masalah ya Bu ya. Apakah ada masalah pendengaran Ibu? Enggak. Tidak ada masalah pendengaran. Ya, kalau untuk tadi untuk mata Ibu apakah ada masalah penglihatan Ibu? Plus mata saya. Oh, plus ya Bu ya. Berarti kalau itu suka pakai kacamata ya Bu ya, sebagai alat bantu. Ya baik Ibu, selanjutnya beralih ke leher ya Bu ya. Saya akan melakukan tekanan pada leher Ibu. Nanti kalau misalkan terasa nyeri bisa bilang ya Bu.
Apakah nyeri ibu? Enggak. Coba ibu, apakah ibu bisa menelan? Bisa. Saya ya bu ya, tidak ada nyeri ya bu ya saat menelan ya bu, tidak ada benjolan juga di leher. Lalu untuk di daerah toraks, apakah ada masalah bu? Daerah dada? Enggak Tidak ada ya, tidak ada masalah. Pada bagian payudara juga tidak ada masalah ya bu? Tidak. Tidak. Lalu untuk di abdomen ibu, apakah ada masalah? Di bagian perut? Enggak ada. Tidak ada masalah ya bu ya, tidak terasa sakit? Tidak. Tidak ya. Baik, saya rasa cukup sudah aja bu ya untuk pemeriksaan fisik pada pengkajian kali ini, karena juga keterbatasan alat dan kondisi ya bu ya. Ya baik ibu, alhamdulillah. Saya rasa cukup ya bu wawancara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya bu ya untuk waktunya. Nanti setelah masalah-masalah kesehatannya sudah muncul dan kita sudah mengetahui, nanti kita akan diskusikan kembali rencana keperawatan apa saja yang akan dilakukan. Seperti itu ya bu ya. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan bu? Tidak ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya permisi dulu ya bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.